warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang bagus saya ini. Baik, kita memasuki pembelajaran sub tema 2, melanjutkan pembelajaran yang lalu, yaitu tentang bunyi. Bahwa sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Saya ulangi, bahwa sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi ada gitar, kendang, suling, trompet, beduk yang dipukul. Apakah kalian mengetahui bahwa bunyi itu mempunyai sifat? Tentunya ada sifat-sifat bunyi. Apa saja sifat-sifat bunyi? Pak Guru akan jelaskan satu persatu. Baik, untuk yang pertama bahwa sifat bunyi termasuk gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Yang kedua, perambatannya membutuhkan media. Apa saja? Media yang dapat digunakan untuk merambat suatu bunyi ada benda padat atau zat padat, benda cair atau zat cair, dan zat gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Dan juga bunyi mempunyai jenis yang berbeda. Hal ini tergantung dari frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Frekuensi mempunyai satuan Hertz atau lambang Hz. Dan bunyi dibedakan menjadi 3 jenis apa saja. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik ialah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu bunyi yang kurang dari 20 Hz. Contohnya bunyi kelelawar, bunyi jangkrik, dan bunyi kuda. Yang kedua, bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Contohnya bunyi suara kerbau, bunyi suara sapi, dan air yang beriak, bunyi petir, serta bunyi alunan musik. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ialah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih tinggi dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Bunyi ultrasonik dimanfaatkan oleh manusia untuk sejumlah keperluan, terutama di bidang medis dan kesehatan, misalnya untuk mendeteksi janin lewat program USG dan diagnosa beberapa macam penyakit lewat gelombang ultrasonik, serta bisa juga digunakan untuk mengukur kedalaman air. Dan berikutnya yaitu tentang pemantulan bunyi. Berikut jenis pemantulan bunyi. Yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pantul. Contohnya, suara kita yang berada di dalam ruangan kecil sehingga akan terdengar jelas. Yang kedua yaitu gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang. Saya ulangi, bunyi pantul atau bunyi gaung yaitu bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Contohnya, pemantulan bunyi yang ada di bioskop. Untuk menghindari terjadinya gaung, maka dinding bioskop dilapisi bahan lunak seperti busa, karet busa, karpet, dan gabus. Yang ketiga, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan dinding pantulnya. Contohnya apabila kita berteriak dari atas bukit atau gedung yang tinggi, maka akan terdengar bunyi gema. Baik, selanjutnya tentang resonansi bunyi. Resonansi bunyi yaitu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Berikut contoh peristiwa resonansi yang menguntungkan dan merugikan. Yang pertama, resonansi yang menguntungkan yaitu resonansi yang terjadi apabila alat musik seperti gitar, gamelan, dan gendang. Yang kedua, resonansi yang merugikan yaitu resonansi yang terjadi pada deru pesawat terbang atau peluru latihan tembak yang dapat mengakibatkan kaca yang terdekat dengan latihan tersebut pecah. Demikian lanjutan materi pembelajaran 1 pada tema 2. Semoga dapat kalian pahami. Apabila kalian belum memahami, kalian bisa memutar video tersebut secara berulang-ulang sampai kalian memahami materi tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.